Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita masih dikaruniai kesehatan sehingga kita bisa jumpa lagi di video kali ini. Sekarang kita akan belajar tentang bilangan bentuk akar. Sebelumnya kita pelajari dulu atau kita ingat kembali tentang bilangan rasional. Bilangan rasional ialah bilangan yang dapat dinyatakan dalam bentuk A per B. Jadi bentuknya pecahan A per B, di mana A dan B elemen bilangan bulat. Jadi pembilang dan penyebutnya itu merupakan bilangan bulat. Dan B tidak sama dengan 0, berarti penyebutnya tidak sama dengan 0. Jadi setiap bilangan yang dapat dinyatakan dalam bentuk A per B, A dan B-nya bilangan bulat dan B-nya tidak sama dengan 0, maka disebut bilangan rasional. Sebagai contoh misalnya nomor 1 ini bentuknya pecahan 2 per 3. Kalau bentuknya sudah dalam bentuk pecahan biasa, maka kita lihat pembilangnya atau nilai A-nya adalah 2. Penyebutnya atau nilai B-nya adalah 3. Maka A dan B 2 dan 3 masing-masing termasuk bilangan bulat. Berarti di sini 2 bulat, 3 bulat. Nah, kemudian B-nya atau penyebutnya tidak 0. Berarti ini termasuk bilangan rasional. Termasuk bilangan rasional. Kemudian yang kedua, negatif 5. Nah, negatif 5 apakah termasuk bilangan rasional ataukah bukan? Nah, kembali tadi bilangan rasional itu bilangan yang dapat dinyatakan dalam bentuk A per B atau pecahan biasa. Nah, negatif 5 ini bisa kita ubah dalam bentuk pecahan biasa. Misalnya sama dengan negatif 5 per 1 atau negatif 10 per 2 dan sebagainya. Nah, sekarang kita lihat nilai A-nya negatif 5, nilai B-nya 1. Negatif 5 dan 1 adalah termasuk bilangan bulat. Dan penyebutnya atau nilai B-nya tidak sama dengan 0 karena ini sama dengan 1. Berarti bilangan ini negatif 5 per 1 termasuk bilangan rasional. Karena nilainya sama dengan negatif 5, berarti bilangan negatif 5 termasuk bilangan rasional. Nah, sekarang kita berpikir sebentar, kalau begitu apakah bilangan bulat ataukah setiap bilangan bulat termasuk bilangan rasional? Ya, nah setiap bilangan bulat pasti bisa dinyatakan dalam bentuk pecahan biasa. Ya, di mana pembilang dan penyebutnya merupakan bilangan bulat dan penyebutnya tidak 0, berarti semua bilangan bulat termasuk bilangan rasional. Lanjut ke contoh 3, 0,75. Nah, ini bentuknya merupakan bilangan pecahan desimal. Apakah termasuk bilangan rasional ataukah bukan? Nah, kita berpikirnya apakah bisa dinyatakan dalam bentuk pecahan biasa? Bisa kan? Sama dengan berapa? 75 per 100. Nah, A-nya 75, B-nya 100. B-nya tidak sama dengan 0. Berarti 0,75 termasuk bilangan rasional. Terus yang keempat, akar kuadrat dari bilangan 9. Nah, ini akar kuadrat dari bilangan 9, kita tahu bahwa akar kuadrat dari bilangan 9 nilainya sama dengan bilangan bulat 3. Nah, bilangan bulat 3 ini bisa dinyatakan dalam bentuk A per B, yaitu 3 per 1 atau 6 per 2 atau 9 per 3 dan seterusnya. Nah, A-nya 3, B-nya 1, B-nya tidak 0, berarti akar 9 sama dengan atau merupakan bilangan rasional. Karena sebenarnya akar 9 itu sama dengan bilangan bulat 3 dan setiap bilangan bulat pasti merupakan bilangan rasional.
Sekarang yang kelima, bagaimana dengan akar kuadrat dari 10? Tentu hasilnya tidak bulat, bukan? Nah, kita coba hitung, cari, kita tentukan nilai dari akar 10 pakai kalkulator saintifik ya. Akar 10 nilainya sama dengan, nah itu udah muncul, yaitu 3,1622766. Kita tulis dulu 3,1622776. Nah ini masih ada bilangan dan seterusnya. Jadi hasil dari akar 10 itu merupakan bilangan desimal tak berulang, tak berhingga. Nah, bilangan seperti ini tidak bisa dinyatakan dalam bentuk pecahan biasa. Nah, sehingga bilangan seperti ini itu disebut bilangan tidak termasuk bilangan rasional. Nah, ini berarti bukan bilangan rasional, tetapi merupakan bilangan kebalikan dari bilangan rasional, yaitu merupakan bilangan irasional. Nah, untuk bilangan irasional nanti akan kita bahas lebih detail. Lanjut ke yang kedua. Nah, ini yang kedua kita bahas tentang bilangan irasional. Bilangan irasional itu istilah lainnya adalah bilangan bentuk akar. Tidak semua bilangan yang terletak di bawah tanda akar itu merupakan bentuk akar, ya. Nah, kok bisa begitu? Kita pelajari mulai dari yang pertama. Akar dari 16. Kita tahu bahwa akar 16 itu nilainya sama dengan berapa? Yaitu sama dengan bilangan 4, ya. Nilainya sama dengan bilangan bulat 4. Nah, tadi setiap bilangan bulat pasti rasional. Berarti akar 16 merupakan bilangan rasional. Merupakan bilangan rasional. Sedangkan akar 3. Nah, akar 3 kalau akar 3 berapa hasilnya? Nah, tentu hasilnya tidak bulat, bukan? Dan merupakan bilangan desimal tak berulang, tak berhingga. Nah, berarti bilangan ini tidak bisa dinyatakan dalam bentuk A per B. Nah, kalau begitu ini merupakan bilangan irasional atau merupakan bilangan bentuk akar. Sekarang bagaimana dengan negatif dari akar 36? Negatif akar 36. Nah, ini kita tahu bahwa akar 36 itu hasilnya sama dengan bilangan bulat 6. Berarti negatif akar 36 sama dengan negatif 6. Nah, negatif 6 termasuk bilangan bulat, setiap bilangan bulat termasuk bilangan rasional. Terus akar 15, kira-kira bagaimana ini jawabannya? Rasionalkah atau irasional? Nah, tinggal kita lihat hasilnya, apakah merupakan bilangan bulat? Bukan, ya. Berarti akar 15 irasional. Nah, bagaimana kalau akar pangkat 3? Akar pangkat 3 dari bilangan 125. Ini sama dengan, kalau kita hitung nilainya, apakah bulat, ya. Bilangan berapa yang dipangkatkan 3 hasilnya 125, kita sudah belajar tentang bilangan berpangkat. Nah, berapa pangkat 3 hasilnya 125? 5, bukan? Nah, 5 pangkat 3 hasilnya 125. Berarti akar pangkat 3 dari 125 nilainya sama dengan 5. 5 merupakan bilangan bulat, berarti termasuk bilangan rasional. Nah, kalian bisa bedakan ya, mana yang bilangan rasional dan mana yang bukan bilangan rasional, atau manakah yang termasuk rasional dan manakah yang irasional. Lanjut ke berikutnya, yaitu menyederhanakan bentuk akar atau menyederhanakan bilangan rasional. Menyederhanakan bilangan irasional. Contoh yang pertama, akar 32. Akar 32 tentu saja merupakan bilangan irasional. Mau kita sederhanakan, maka caranya
bilangan 32 kita jadikan bilangan perkalian dua bilangan. Kita jadikan perkalian dua bilangan di mana bilangan pertamanya merupakan bilangan kuadrat. Nah, 32 itu adalah 16 kali 2. Bisa 4 kali 8, tapi masih ada yang lebih besar 16, maka kita pakai yang 16 supaya hasilnya sudah kita dapatkan yang paling sederhana. Nah, akar 16 kali 2 itu sama dengan akar 16 kali akar 2. Nah, akar 16 hasilnya 4, berarti 4 akar 2. Nah, 4 akar 2 itu merupakan bentuk sederhana dari bilangan akar 32. Nah, dengan cara yang sama, maka akar 8. Akar 8 kita jadikan berarti 4 kali 2. Usahakan bilangan pertamanya ini merupakan bilangan kuadrat murni, ya. Nah, ini sama dengan akar 4 kali akar 2. Akar 4 hasilnya 2 kali akar 2 berarti 2 akar 2. Lanjut, akar 75 berarti kita jadikan berapa? 25 kali 3. Sama dengan akar 25 hasilnya 5 kali akar 3 berarti 5 akar 3. Kemudian akar 300. Kita jadikan perkalian dua bilangan yaitu 100 kali 3. Jangan 150 kali 2 ya. Mengapa? Karena 150 bukan bilangan kuadrat. Berarti akar 100 hasilnya 10, berarti 10 kali akar 3, 10 akar 3. Mudah kan? Kita lanjut ke contoh. Soal, manakah yang merupakan bentuk akar dan manakah yang bukan? Nah, cirinya mudah ya, kalau hasilnya pas berarti bentuk akar, kalau hasilnya merupakan bilangan desimal tak berulang maka bentuk akar ya. Akar 6 merupakan bilangan bentuk akar atau bukan? Bentuk akar ya, karena hasilnya merupakan bilangan desimal tak berulang. Kemudian bagaimana dengan akar 12? Juga bentuk akar. Nah, akar 144 nilainya sama dengan 12. Berarti bukan bentuk akar. Bukan bentuk akar walaupun terletak di bawah tanda akar atau merupakan bilangan rasional. Terus akar pangkat 3 dari bilangan 8. Nah, bilangan yang dipangkatkan 3 hasilnya 8 itu berapa? 2 ya. Berarti akar pangkat 3 dari bilangan 8 hasilnya sama dengan 2. Karena 2 merupakan bilangan bulat, maka bukan bentuk akar melainkan merupakan bilangan rasional. Berarti ini termasuk bilangan bukan bentuk akar. Bukan bentuk akar ya, bukan bentuk akar. Bisa bedakan ya, mana yang bentuk akar dan mana yang bukan bentuk akar. Yang kedua, contoh yang kedua, sederhanakanlah. Berarti ini akar 48 ini merupakan bilangan bentuk akar. Disuruh menyederhanakan. Caranya kayak tadi, kita kalikan, kita ubah menjadi perkalian dua bilangan. Bilangan pertamanya merupakan bilangan kuadrat. Berarti 16 kali 3. Jangan 24 kali 2. Mengapa? Karena 24 dan 2 bukan bilangan kuadrat. Berarti ini sama dengan akar 16 itu hasilnya 4 kali akar 3 berarti 4 akar 3. Nah, kalau ini berarti bilangan 4 akar 108. Berarti 4 kali akar 108. 4-nya sudah bulat, berarti kali akar 108 kita jadikan perkalian dua bilangan, di mana bilangan pertamanya bilangan kuadrat, yaitu
36 kali 3. Jangan 54 kali 2 ya, karena 54 dan 2 bukan bilangan kuadrat. Nah, kita lanjutkan, berarti ini 4 kali akar 36 hasilnya 6 kali akar 3. Berarti 4 kali 6 24, 24 kali akar 3 24 akar 3. Ini sama akar 2 kali akar 27. Berarti sama dengan 2 kali akar 27 kita sederhanakan, yaitu 9 kali 3. Sama dengan 2 kali akar 9 adalah 3 kali akar 3. Berarti sama dengan 2 kali 3 hasilnya 6, berarti 6 akar 3. Gampang ya, mudah-mudahan jelas dan bermanfaat. Sekian dulu pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.